That's why kenapa takut menjadi pengusaha, jadi pengusaha properti lebihnya ini intinya. Iya, betul, pengusaha properti. Karena emang kalau ngomongin properti kayaknya itu modalnya pikirannya langsung ke modal, ngerti nggak? Properti gitu kan, hitungannya kan pasti kita ke modal yang kudu lumayan tough nih hitungannya nih. Harus kuat nih modalnya, bener nggak sih? Kalau di properti ya, mohon maaf nih. Kalau di properti sih banyak asumsi masyarakat seperti itu memang. Oke. Jadi kalau bisnis di properti itu modalnya harus gede, karena hitungannya kita membangun rumah yang notabene-nya itu menghabiskan biaya. Pasti. Nah, hari ini kita akan kuak salah satunya juga perjalanan saya di bidang properti yang boleh dibilang nutup itu terkait masalah masuk di bidang usaha properti itu harus punya modal gede. Karena saya sendiri enggak terlalu besar sih untuk membangun awal usaha saya di properti. Berarti ini modal nekat apa emang modal kemauan? Nah, modal yang utama modal nekat. Nekat, kita buka-bukaan ya. Nekat, gila, berani. Kalau boleh tahu dari kapan nih beli Gus? Kalau masuk di dunia properti itu sudah dari 2015 ya. Berarti udah luar biasa sampai tahun 2024 ini ya. Iya. Lumayan. Pasti nggak jalannya nggak mulus-mulus aja dong beli Gus. Iya, nggak mulus-mulus banget. 2015 itu diawali dengan bantu usaha keluarga. Mungkin kemarin juga sempat adik interaktif di sini, Irna, Dokter Igar. Nah, dulu sebelum Dokter Igar di Krisna Agung, jadi saya yang membantu di Krisna Agung, karena udah kayak keluarga. Ya. Berarti hitungannya ini adalah usaha yang dijalankan kekeluargaan. Boleh bilang gitu nggak sih? Boleh nggak dibilang gitu? Usaha yang dijalankan kekeluargaan. Jadi di sana saya belajar tentang gimana properti itu, sehingga 2019 memberanikan diri untuk membangun bendera sendiri. Itu PT Agung Kencana Mesari di 2019. Jadi 2015 belajar dengan Krisna Agung, 2019 berani tampil sendiri. Sebab saya ingat masih obrolan sama Dokter Igar adalah ketika sebenarnya Dokter Igar juga terjun karena dukungan orang tua. Ya, betul. Nah ini nih pas banget ketemu sama Dokter Igar, ketemu sama kakaknya. Kakaknya ya, Beligus kakaknya berarti ya. Berarti Beligus itu juga hitungannya nyontek atau saran juga dapat dari orang tua, atau memang karena terketuk pintu hati Beligus untuk kayaknya emang iya deh nih aku harus coba nih gitu. Iya. Jadi ajinya Dokter Igar itu sangat menginspirasi. Jadi kalau biasa dipanggil sih ada yang manggil Pak Agung, ada manggil Pak Pil. Jadi Aji Prof itu udah sangat menginspirasi, sangat membimbing bagaimana cara bernegosiasi di lahan, terus bagaimana mengurus proyek. Jadi ketika 2019 itu mulai mencoba, mulai istilahnya menyemangatkan diri, bisa nih, aku bisa nih. Akhirnya keluar 2019 dengan label sendiri. Ya, benar. Suatu kebanggaan pastinya dong Beligus. Gimana rasanya Beligus? Di awal sih, memang sih. Jadi serba kita berpikir sendiri bagaimana caranya ini, tapi jalan udah, karena udah terbiasa. Jadi ketika ketemu lahan, apa yang harus kita lakukan di awal itu udah terbiasa. Nah ini baru awal dulu ya Beligus ya. Pemancing dulu untuk Anda yang penasaran juga mungkin ingin tahu atau mungkin juga ingin sharing sama Beligus nih, karena Beligus ini adalah sekali lagi usahanya di bidang properti, nggak main-main ya Beligus. Mohon maaf nih kita ngomongnya nggak main-main soalnya. Dan ternyata Beligus ini juga awalnya adalah tertarik karena memang ada kemauan, nekat dan
boom, gilanya, syukurnya berhasil dengan label barunya. Oke, nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Bligus. Nah, mungkin apakah Bligus kerja sendiri atau mungkin ada ngajak keluarga lainnya atau mungkin bahkan merembet lagi pengen punya usaha lainnya. Kita akan ngobrol sama Bligus Alit sesaat lagi, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan. Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia. Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona. Masa sih? Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan. Kalau kuliner? Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia. Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara. Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung. Anda masih mendengarkan Indonesia Bisa, dialog bersama dengan HIPMI. Dan siang ini saya tidak sendiri, sekali lagi Anda bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official dan juga melalui line telepon kami 0362246644 ataupun melalui WhatsApp 081139999790 untuk berbincang bersama Bligus Alit. Karena kalau saya lihat dan mungkin juga untuk Anda yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official ini adalah Bligus Alit ini masih so young. Masih muda lah ya. Jadi emang kan kalau HIPMI itu kan emang ikatan himpunan pengusaha muda. Nah, ini terbukti memang masih muda sekali nih dan sangat menginspirasi sih kalau buat saya pribadi karena untuk terjun ke properti sebenarnya nggak bisa sembarang orang kan ya Bligus ya, atau nggak mungkin emang seperti tadi Bligus bilang bahwa harus nekat, harus gila, harus berani. Iya. Itu emang harus wajib pertamanya. Nah, itu yang wajib. Makanya kenapa kita ngambil tajuk kenapa mesti takut menjadi pengusaha ya. Pengusaha itu jangan kita hanya dibebani oleh modal. Jadi mau buka usaha seperti gambaran kayak sekarang lah properti itu perlu modal gede. Nah, saya bisa patahkan saat ini. Intinya sekali kalian komitmen, kalian percaya diri untuk maju, terus kalian berani. Karena permodalan itu ketika kalian bicara modal, ada istilahnya yang bisa menjadi link kalian. Salah satu contohnya perbankan. Makanya tak bilang pengusaha itu istri pertamanya adalah perbankan. Nggak boleh lepas. Mungkin kalau istri kedua bolehlah BPR ataupun ataupun istri di rumah. Tapi ingat, nggak ada restu dari istri bahaya. Oke, siap. Jadi seperti itu ya. Iya. Kita mungkin karena biar sambil jalan sambil bercerita juga dengan apa yang dialami sama Bligus ini, kita boleh ya langsung memberikan sharing untuk
pendengar kami atau pemirsa kami yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja di 0811 399 9790. Selamat siang dulu, bukan pagi ya, ini udah siang. Selamat siang dulu nih untuk Mbak Irna, selamat tugas. Itu kenapa pakai iya, takut memberikan efek tidak bagus. Nanti pulang-pulang dari RRI beli gusnya nggak enak badan gara-gara Irna nih. Terima kasih untuk Pak Ketut Yase. Yang jadi pertanyaannya saya adalah untuk narasumbernya, siapa namanya? Gus Alit ya, kayaknya kenal deh sama ayahnya. Oke. Pertanyaannya adalah mungkin zaman sekarang ya tidak bisa sembarangan untuk menjadi seorang pengusaha memang tidak mudah. Tapi intinya adalah ketika kita tidak punya ilmu ataupun tidak ada mentor, itu yang mungkin menjadi seseorang agak takut menjadi seorang pengusaha. Nah, Astungkare syukurnya Gus Alit ini ada mentor, dan mungkin seperti tadi disampaikan juga bahwa kenekatan itu jadi modal utamanya. Tapi pasti minimal ada ilmunya dong. Nah, nanti mungkin bisa sharing juga ilmu yang didapatkan dari mentor, entah itu orang tua, ketika Gus Alit ini terjun ke dunia properti. Karena dunia properti kan sekarang lagi agak lemes ya. Gimana menyiasatinya nih untuk Gus Alit sendiri. Terima kasih untuk sharingnya siang ini, luar biasa, Pak Ketut Yase. Oke Pak Tut, mungkin yang menjadi prinsip buat saya itu dari celotehan Aji. Aji saya sempat bicara jangan takut ngambil resiko, sama jangan pernah takut akan perubahan karena nggak ada kekal. Itu yang jadi mendasar dari awal, dari saya sekolah sampai seperti sekarang. Saya selalu ngambil seperti itu. Saya nggak pernah istilahnya takut ngambil resiko ataupun masalah yang nanti ke depannya ada, itu kita hadapin, bukan kita lariin. Oke. Setuju yang gitu tuh. Nah, karena kita suka lari dari kenyataan. Iya, kita suka lari dari kenyataan. Kalau lomba lari 5K, mungkin yang mendaftar dikit nih, tapi kalau yang lari kenyataan banyak banget ya. Benar. Oke. Itu jadi inti yang pertama sih kalau buat Tiang, Pak Tut, jangan pernah takut ngambil resiko sama perubahan, karena awal orang nggak mau berbisnis itu mungkin mau bisnis properti ataupun bisnis yang lain, Pak Tut, orang takut untuk nanti resikonya nggak ada yang beli, resikonya nanti nggak terbayar. Nah, ketika kita mulai takut akan ketakutan masalah yang kita rasakan, kita harus mulai memplanning itu semua resiko. Sebagai contoh, kita takut nggak ada yang beli. Nah, kalau kita berpikir kita takut nggak ada beli, secara tidak langsung sugesti di otak pikiran kita itu nggak bakal laku. Jadi buatlah afirmasi positif. Iya, afirmasi positif. Jadi kita yakinin diri kita bahwa apa yang kita jual itu bakal terjual. Itu yang pertama untuk menanggulangi masalah takut tidak terjual. Terus yang takut resiko nanti tidak akan terbayar. Nah, kembali lagi, dalam proses saya selama ini berproyek, saya akan merencanakan dari awal, dari A sampai Z. Nah, jangan sampai kita seperti tadi saya sempat di awal modal nekatnya nggak perhitungan nih, bahaya. Udah tahu depan jurang kita terobos juga, salah nyemplung. Juga salah juga kita yang nyemplung. Makanya kita harus merencanakan, artinya nekat yang terencana. Jadi berapa kita punya kemampuan, itu kita harus pakai dasar. Itu di awal. Jadi intinya sekali, ketika kita mulai bisnis, prinsipnya adalah jangan takut kena resiko, dan jangan pernah takut akan ada perubahan. Terkait masalah perubahan, karena kebanyakan ketika orang tuanya itu karyawan, baik itu pegawai negeri ataupun karyawan swasta, anak akan terpusat bahwa saya nyari nyamannya aja dah jadi karyawan. Padahal dia punya knowledge yang bagus, punya jiwa entrepreneur. Karena kalau saya dulu, saya terima kasih sekali buat orang tua saya yang membimbing saya waktu sekolah SD. Saya ingat itu SD, orang tua saya
memberikan jatah bulanan uang saku untuk saya. Jadi dari jatah bulanan itu saya harus manage nih, harus cukup sebulan nih. Nah, dari orang tua juga ngasih clue-nya dalam artian kalau kamu mau jatah lebih nih, ya udah kamu harus bisa usaha. Waktu itu di rumah itu ada pohon jambu, air sama jambu biji. Oke. Gimana caranya menghasilkan cuan? Menghasilkan cuan. Dari kecil udah belajar gimana, bukan menghasilkan cuan, gimana caranya ngakalin teman-teman. Biar bisa dijual. Iya, biar bisa dijual. Jadi tak buat tuh bahan jualan. Saya titip di kantin, di SD. Intinya sih saya nggak malu dalam artian dan nggak gengsi pasti nggak juga gengsi. Orang kita nanti juga dapat hasil cuan itu kita untuk belanja juga daripada kita dapat jatah bulanan, habis jatah bulanan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Itu sih dari orang tua. Jadi kembali lagi ya, memang dukungan dari keluarga atau orang tua tuh sangat penting juga sangat ya. Penting banget. Ya, Nah, kita kembali lagi nih ke topik kita siang ini adalah ketika kenapa takut menjadi pengusaha. Tadi juga sudah dikatakan sama Bli Gus Alit bahwa kita ketika seorang properti seperti Bli Gus Alit itu kan menentukan area. Ya, benar. Nah, itu cara untuk tahu bahwa ini areanya oke, terus ini menjual, ini menentukan tempat untuk bahwa ini bisa jadi ladang untuk Bli Gus bisa terjunin lagi tuh gimana caranya untuk tahu gitu? Intinya sekali sih ketika kita membuka usaha, jangan kita berpikir kita pengusahanya. Jangan berpikir kita pengusahanya. Jadi berpikirlah kita adalah konsumennya. Baik. Iya. Nah, ketika kita berpikir menjadi pengusaha, yang pertama muncul dalam diri kita adalah ego. Saya punya duit, mau bangun di sini, pokoknya dengan fasilitas ini, biarkan konsumen yang datang sini, ego. Nah, ketika kita berpikir menjadi konsumen, sebagai contoh kayak Mbak Irna tanya, gimana nih memastikan lahan yang kita beli ini bakal prospek nih ke depannya. Ketika kita jadi konsumen, kita akan berpikir, kalau saya beli rumah di sini dapatnya apa ya? Saya pinginnya beli rumah sini akses jalannya gede. Udah, kita buat yang gede. Terus saya pingin dekat sekolah, nanti anak-anak saya biar nggak jauh nih sekolah. Nah, kita cari dekat lahan yang seperti itu. Jadi kita usahakan kita sebagai konsumen. Kita masuk terjun sebagai konsumen, bukan sebagai pengusahanya. Di sana kita akan bisa membaca pasar. Mana pasar yang ngejual untuk itu. Gitu. Jadi seperti itu ya pandangannya Bli Gus Alit ya. Benar. Ini berarti kan kalau tadi sempat juga aku ingin pending pertanyaannya adalah apakah Papa Bli Gus jalan sendiri, menentukan sendiri atau ada timnya? Untuk saat ini udah ada tim. Sudah ada tim, ada tim marketing, ada tim arsitek, terus ada tim keuangan sama tim admin. Karena saya juga nggak di profesi properti juga. Saya juga tenaga ASN yang mengikuti titah orang tua. Jadi saya ada tenaga ASN Senin sampai Jumat saya diikat diikat sama Pemkab Buleleng. Sabtu Minggu saya diikat sama perusahaan saya. Kalau boleh jujur nggak dapat libur saya. Jadi tapi enjoy ya, nikmatin. Ini ada lagi yang bertanya, boleh saya boleh. bacakan ya. Selamat pagi, saya seorang ibu rumah tangga, pengen juga dong punya pemasukan yang seperti yang dikatakan oleh narasumber siang ini, Bapak Gus Alit. Nah, pertanyaannya adalah kalau ketika misalnya saya sebagai contoh seorang ibu rumah tangga ingin punya masukan dari menjadi mohon maaf di bidang properti, entah jadi marketing atau apa, emang bisa ya Pak Gus Alit untuk seorang ibu rumah tangga bisa menjadi seorang mungkin hitungannya membantu menjual rumah, mungkin maksudnya menjual rumah yang memang ditawarkan. Itu apakah memang seperti apakah di sistem tempat Bli Gus Alitnya menawarkan menawarkan rumah gitu mungkin ya. Jadi marketing. Jadi marketing mungkin ya. Bisa nggak sih kalau misalnya seorang ibu rumah tangga menjadi marketing, mungkin secara di garis besarkan seperti itu ya. Apakah bisa seorang ibu rumah tangga menjadi marketing? Nah, seperti itu pertama. Yang kedua adalah
Saya tidak punya pengalaman, tapi kalau misalnya untuk jadi rumah tangga mengatur segala macamnya, saya bisa nih. Tapi kalau misalnya untuk menjadi seorang marketing, tipsnya apa? Itu aja. Terima kasih. Tapi nggak disebutkan namanya nih siapa nih. Terima kasih, itu saja. Silakan. Oke. Iya, untuk ibu rumah tangga. Jadi Iya. Sebenarnya bisa aja bisa. ya. Jadi di tim kita juga, di tim marketing, ada tim marketing internal, ada agen properti yang membantu kita dalam proses penjualan. Nah, di tim marketing internal juga ada kadang-kadang teman-teman, kadang nasabah nih. Oh, oke. Ketika kita memberikan efek yang bagus buat nasabah, feedbacknya adalah nasabah itu akan seperti marketing berjalan. Oh, Jadi oke. ketika kalau di Bali kan ketika kita beli rumah ada proses maspas tuh. Oh iya. Maspas kan datengin keluarga tuh. Nah, keluarga dateng, kok rumahnya bagus ya. Nah, keluarga bisa udah belinya di sini. Jadi gitu. promosinya langsung Langsung, ketika dari bayi mulut ke mulut lah Mulut ya ke gitu. mulut. Oke. Makanya kalau untuk ibu pingin jadi marketing, saya nggak nutup. Silahkan datang, saya akan ajarkan bagaimana tips-tipsnya untuk memberikan informasi yang baik ke nasabah. Intinya sekali sih yang harus dipegang prinsip sebagai seorang marketing, jangan buat klien Anda paham, tapi buatlah klien Anda bertanya. Karena ketika mereka bertanya itu ada keinginan mereka untuk membeli. Jadi kalau mereka udah paham, misal contoh, rumahnya di mana ya? Rumahnya posisi di sini, di Banyuning. Terus harganya segini. Terus tipenya segini. Nah, selesai. Nah, yang kita pancing adalah, Bu, mau beli rumah nggak? DP-nya cukup 6 juta loh. Dia kan bakal bertanya, beli rumah masa 6 juta? Beli iPhone aja 24 juta sekarang kan. Buat mereka bertanya. Mulai mereka kipu nih sama kita. Syaratnya apa nih? Kok bisa DP-nya 6 juta nih? Nah, baru dengan kita cara mulai itu jelasin. baru deh. Iya, Jadi masuk. intinya adalah seorang marketing tuh harus tahu product knowledge juga. Product knowledge-nya harus tahu. Jadi pas ketika jangan tanya, Ibu mohon maaf siapa namanya, sayangnya Ibu tidak menyebutnya. Anggap deh Ibu ketika mau menawarkan, tapi ini rumahnya di mana? Ada di situ. Ukurannya iya begitu. Begitu ya. Susah juga Susah ya. juga. Jadi orang nggak tertarik. Makanya jadi marketing tuh harus product knowledge-nya harus paham betul. Baru kita bisa memberikan informasi yang jelas ke klien itu. Dan intinya ketika klien sudah dapat, sebagai contoh ya, kenapa ketika kita masuk ke dealer mobil yang ditanya itu adalah nomor HP. Nah, tujuannya tiap pagi itu untuk follow up ya. Follow up. Saya pernah kejadian soalnya. Jadi itu pengalaman yang sangat ini ya, sangat memang realita lah gitu realita memang ya. Oke, ini ada satu lagi nih. Jujur kalau saya takut gagal duluan dan takut sama risikonya. Itu seperti apa dong, Beli Gus Alit? Salam kompak selalu. Oke. Siap. Salam kompersal katanya. Oke. Silakan ditanggapi nih. Untuk resiko, intinya sekali sih, satu, kalian harus manage. Ketika kalian takut, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika kalian takut resiko, kalian pahami, istilahnya kalian minimalisir lah resiko yang akan terjadi. Dengan konteks kalian merencanakan itu produk kalian, usaha kalian, sehingga kalau sudah terencana, bisnis itu nggak selalu untung, itu intinya buat kalian. Jadi bisnis itu nggak selalu bakal menghasilkan keuntungan, tapi bisnis itu juga akan sempat menjadi kerugian. Makanya mental pengusaha adalah mental yang tidak pernah putus asa harus. Harus punya mental tidak pernah putus asa, harus punya mental percaya diri, dan yang utama adalah kreativitas. Nah, itu dia nih, terutama untuk anak-anak mudanya ya, Beli. Iya, benar. Nah, kita akan fokus ke anak muda nih. Oke. nanti kita break dulu ya. Oke, jadi siap, untuk Anda pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, kami masih akan bersama dengan Beli Gus Alit, dan kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Jadi silakan manfaatkan kebersamaan ini untuk Anda, terutama yang mungkin usianya masih nggak kalah jauh sama Beli Gus Alit. Nah, bisa juga langsung berkomentar melalui line telepon kami di 0362246644 ataupun komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official, atau bisa juga di WhatsApp 0811 399 9790. Aduh,
ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya ampun, Indah. Kamu gak salah pesan makanan seperti ini di acara ulang tahun kamu. Yuh. Maksudnya apa ya, Win? Masa generasi kayak kita-kita disuguhin rendang, nasi goreng, lumpia, apalagi tempe. Ih, aku pikir aku bakalan makan kuliner enak ala-ala Eropa gitu loh. Jangan salah. Justru di hari spesialku ini aku ingin ngajak kamu dan teman-teman bangga sama kuliner Indonesia. Hah? Bangga gimana? Ini kan makanan yang udah biasa kita makan sehari-hari. Apalagi ini nih, tempe. Gak pernah absen tuh di daftar belanjaan mama aku. Itu mungkin karena kamu gak tahu kalau ternyata rendang, nasi goreng, lumpia, tempe sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dunia aja bangga dan mengakui kekayaan kuliner Indonesia. Masa kamu enggak? Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official, melalui frekuensi FM 97,9 ataupun yang mendengarkan melalui RRI Digital, rri.co.id. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa ternyata Beligus Alit ini adalah seorang tenaga ASN di Pemkab Buleleng dan juga sekaligus sebagai CEO. Kalau ngomongin CEO ya, aku tuh langsung ingat sama drama Korea gitu kan. Oh, opa gitu ya. Ya. Nah, tadi juga udah sempat dibahaskan kenapa takut menjadi pengusaha, udah dibahaskan nih ya. Nah, yang sekarang yang ingin kita bahas adalah kan tadi juga udah dibahas awal mula terjun ke dunia properti dan seperti apa harus menjadi pilar dalam membangun sebuah bisnis juga tadi sudah. Yang jadi ajakan karena pengen banget, harapannya Beligus Alit ini adalah pengen mengajak anak muda di Buleleng menjadi entrepreneur muda sehingga tumbuh ekonomi kreatif di Buleleng yang bersumber dari anak muda. Betul ya. Seperti apa Beligus? Oke. Untuk anak-anak muda Buleleng yang lagi kuliah ataupun yang lagi nyari kerja, yang sudah tamat kuliah, jangan pernah takut untuk jadi pengusaha. Awali dari prinsip tadi, jangan pernah takut dengan resiko sama perubahan, Mbak Irna. Terus kenali diri Anda. Terus usaha memulai bisnis itu nggak harus besar, bisa dari hal yang kecil. Sebagai contoh, Anda bisa meluangkan waktu Anda dan menyisihkan dana Anda untuk membuka usaha, itu sudah awal dalam usaha Anda. Sebagai contoh seperti ini, seperti saya tenaga ASN, banyak juga rekan-rekan di ASN mungkin memiliki waktu lebih dalam artian seperti Sabtu Minggu, yang notabene-nya kita udah nggak bekerja. Manfaatkanlah waktu itu. Jadi kalian masih muda, kalian masih panjang jalannya. Jangan sampai kalian berumur baru kalian berpikir untuk bisnis, itu udah terlambat. Kalau boleh berprinsip, saya pernah satu pesawat sama, kalau bisa dibilang bilioner, orang dari luar, dia sama istrinya sudah berumur. Yang dia nikmatin adalah waktu itu saya balik ke Bali, mereka ke Bali.
yang mereka nikmatin adalah hari tua. Nah, itu yang saya pinginin di anak-anak muda Singaraja. Kalian maksimalkan kemampuan kalian di masa muda, di hari tua kita akan bersenang-senang bersama. Itu sih Mbak Irna. Ya karena untuk menikmati masa tua kalau memang kita bisa lihat di sekitar aja deh, nggak banyak yang beruntung bisa menikmati masa tua. Nah, karena ketika itu ketika kita sudah berumur baru kita berpikir. Banyak juga rekan-rekan di ASN berpikir ketika dia sudah pensiun baru usaha apa yang kita buka. Itu sudah salah. Ketika kemarin ada waktu yang bisa kita manfaatkan, why not? Kenapa kita nggak mencoba? Memang selalu ya, karena memang yang namanya penyesalan datangnya selalu terlambat ya. Karena kalau di awal adalah pendaftaran. Iya, pendaftaran. Benar. Kita langsung ke WhatsApp lagi ya, Bli Salid ya. Nih kita nggak mau ngomongin yang muluk-muluk aja ya. Selamat siang untuk narasumber. Saya nggak mau ngomongin yang muluk-muluk aja, tapi pastinya ada kendala dong. Boleh diceritain sedikit kendala yang pernah dialamin oleh Dek Gus Alid ini seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah apakah bisnis properti ini kedepannya bisa lebih membuat masa depan lebih cerah lagi atau akan seperti ini terus nih kira-kira nih? Itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk entah siapa ini, tidak ada namanya juga. Oh, Bapak Putu, selamat. Terima kasih Bapak Putu. Oke, silakan. Iya Pak Putu, selamat. Kalau bicara kendala sih semua ada. Jadi nggak ada jalan yang semulus. Jalan tol aja. Iya, jalan tol aja ada. Kadang-kadang ketemu ya macetnya. Oke. Nah, nggak ada yang jalan mulus, pasti kendala ada. Nah, intinya sekali sih kayak tadi saya bilang, jangan lari dari kendala itu, jangan lari dari masalah kita hadapin. Kendala yang pernah saya alamin adalah ketika nasabah itu sudah ada, tapi saya nggak ada biaya untuk membangun. Nah, sedikit cerita nih. Boleh, cerita boleh. Awal saya membangun bisnis properti saya cuma waktu itu nggak muluk-muluk ya, bermodal saya jual mobil double cabin saya lakunya 140 juta. Itu awal saya memulai bisnis properti. Jadi modal 140 juta waktu itu. Sudah memberanikan diri ngambil kaplingan dengan jumlah kapling itu 43 unit. Wow, Waktu itu terbesit sama saya bisa nggak? Ya udah jalanin aja dulu. Kalau nggak bisa, berarti belajar lagi. Nah, akhirnya saya jalanin dari proses negosiasi lahan, bisa dikasih waktu itu saya sistemnya kerjasama. Mbak Irna belum pernah orang nego lahan, biasanya turun kan? Saya waktu itu dijual lahan itu harga 50 juta per are. Yang saya nego adalah 75 juta. Gila nggak? Gila. Nah, itu yang saya bilang. Saya gila. Dan ternyata tapi mau orang. Iya, karena saya bilang, Pak saya nggak punya uang, tapi saya akan berbagi sharing profit saya ke Bapak. Kalau Bapak mungkin jual 50 juta saat ini, Bapak dapatnya udah uang, udah selesai, nggak dapat bisnisnya. Tapi ketika saya ngasih, Bapak dapatnya 75 nih, udah dapat profit 25. Saya tantang, setahun bisa nggak datengin kelipatan jadi 25 tanah itu? Terus gitu, ternyata dipercaya, syukur-syukur nih. Jadi 75 juta, saya mulai bisnis itu. Terus ketika itu tanah sudah mulai saya proses, saya pecah-pecah. Yang kendalanya nasabah sudah ada, membangun saya nggak bisa nih. Bingung lagi nih. Ada lagi nih. Kendalanya. Apa nih harus? Akhirnya saya ajak teman-teman pemborong, bantu bangun. Nanti pas selesai bangun, realisasi langsung dibayar nih. Syukur-syukur teman pemborong mau bantu nih. Makanya buat saya dalam bisnis itu bukan bicara tentang uang, tapi bicara tentang link. Seberapa bagus kamu membina link kamu, membina hubungan kamu dengan mitra-mitra kerja kamu, itu akan kamu terbantu. Gitu. Terus pertanyaan kedua terkait masalah bisnis properti ini menjanjikan nggak? Kalau boleh dibilang semua bisnis itu
tidak bisa monoton kita satu bisnis saja berpikirnya. Makanya tak bilang kayak tadi, jiwa pembisnis itu harus jiwa yang mental tidak pernah putus asa, percaya diri sama kreativitas. Nah, itu kreativitas. Jangan berpikir satu pokok bisnis saja. Saya juga sempat bilang sama istri, Aji nggak bakal terus di dunia properti, karena bakal ada kompetitor-kompetitor baru yang akan muncul. Tapi bagaimana memanage bisnis properti ini sebagus mungkin. Kalau kita ada kompetitor, kita bisa berdaya saing dengan kompetitor kita, tapi jangan buka bisnis ini aja. Nah, bukalah cabang lain lagi. Nah, tapi udah ada bayangan. Udah ada, makanya itu nanti untuk anak muda beleleng, ketika kalian memulai usaha bisnis kalian, ayo masuk di HIPMI. Bukan hanya teman yang kalian dapat di sana, tapi circle, lingkungan, pikiran yang sama sebagai seorang pebisnis. Di sana saya dapat HIPMI. Jadi dari rekan-rekan itu saya mulai membangun bisnis-bisnis lain lagi. Iya. Luar biasa. Gitu. Jadi memang intinya dari pertanyaan tadi yang kedua dari Pak Putu, progres untuk menjadi properti lancar ya, adalah ya pasti, karena semua orang membutuhkan tempat tinggal, iya kan? Iya, kan sandang, pangan, papan. Iya. Oke, siap. Satu lagi boleh? Yep. Iya, ini masih dari lanjut lagi ke dari Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srage. Selamat siang narasumber. Terima kasih atas infonya terkait properti. Melakukan usaha properti diperlukan keberanian dan berani mengambil resiko, berani dan berani mengambil risiko. Benar sekali Mbak Irna, Gusti Alit ini tetangga kami, ini orangnya sangat disiplin. Wah, ini siapa nih? Orangnya sangat disiplin, pintar juga, berkat didikan orang tua sangat disiplin, dan kami lihat usahanya telah berhasil sukses. Ada pertanyaan? Bagaimanakah tantangan kendala selama menjalankan bisnis properti? Itu saja. Demikian, semoga sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srage. Ini tetangga atau gimana? Tetangga. Makasih Pak RT ya. Oh, Pak RT. Siap. Okay. Jadi tantangan sama kendala yang dihadapi di properti itu banyak kompleks. Di sanalah kita akan pendewasaan sebagai seorang pebisnis di properti. Karena kalau asumsi kayak Mbak Irna tadi di awal bilang bisnis properti itu pasti bisnis yang gede. Sama kayak gitu. Jadi ketika kita orang sudah dengar ini orang properti nih, uangnya banyak, bisnisnya gede, kayak gitu gambarannya. Tapi dari gambaran orang seperti itu yang muncul kendala-kendala dari contoh orang berpikir, untungnya gede nih gini. Intinya sekali sih di properti itu hampir sama dengan bisnis yang lain. Yang penting jangan, saya punya prinsip gini, jangan kalian iri dengan hasil yang dicapai orang. Tapi kalian pelajarin kenapa orang itu sampai berhasil. Itu. Jadi sebagai contoh, kalau kita berpikir, saya bangun properti nih, hasilnya pasti gede nih. Tapi kita nggak punya feel bagus di properti. Kita maksakan diri di sana, kita nggak tahu rule-nya, kita nggak tahu permainannya seperti apa di dalam. Yang terjadi yaitu akan resikonya lebih gede lagi. Nah, kalau saran saya, bisnis itu disenangin dulu. Masalah cuan, masalah untung itu urusan belakang. Dia bakal ngalir sendirinya. Karena kayak pertanyaan Pak Komang tadi, gimana sih tantangan sama kendalanya? Banyak tantangan di dunia properti, Pak Mang. Tantangannya adalah pada saat kita negosiasi lahan, kadang lahan itu adalah lahan warisan. Satu sisi mau ngejual, satu sisi nggak ngejual. Itu udah kendala tuh, gimana caranya ngomong biar satu guyub nih antar keluarga, biar nggak ada persinggungan juga, karena ada pihak keluarga yang kepentingan mungkin kan. Kita ajarin. Terus kendala yang kedua pada saat memproses lahan nih, ada sisi dari warga tuntutan. Karena orang berpikir, properti itu bikin jalanan rusak,
bawa material nggak tentu. Bagaimana kita bisa memanage di lapangan. Jangan pernah, saya beli lahan sana, saya nggak harus berpikir sama tetangga saya. Nah, tetap harus dipikirin. Kalau bisa berikan impact yang bagus buat mereka juga. Jadi nyaman. Jadi ketika di awal saya sering, ketika saya mulai ke proyek, yang saya ketemu tetangga, yang saya sebut adalah izin ibu jadi anggota keluarga baru. Biar mereka merasakan bahwa ini keluarga saya baru di sini. Nanti sarang-sarangin gitu tiang. Jadi berikanlah impact yang bagus. Jangan ketika kita udah beli lahan di daerah sekitar, di sekitarnya ada warga, nggak waruh nih sama warga-warga lain, bahaya gitu. Jadi memang kita juga lagi-lagi kita harus guyup ya. Iya, harus guyup. Baik, seperti itu ya Pak Nyoman. Nanti kalau kurang ngobrolnya nanti di rumah. Boleh di rumah nanti Pak Bang. Nanti silakan juga curhat sama Pak RT. Iya, siap. Baik. Nah ini tidak terasa loh beli Gus. 3 menit lagi kita punya waktu nih kebersamaan kita, udah 50 menit nih. Tapi sebagai apa yang kita bahas yang ini yang menjadi catatan penting yang bisa disampaikan oleh Beli Gus Alit sebagai closing statement untuk topik kenapa takut menjadi usaha, apa nih yang ingin disampaikan? Buat anak-anak muda Buleleng, jangan pernah takut jadi pengusaha. Kalian punya kemampuan, kalian punya tangan yang sama, kalian punya kaki yang sama. Pelajarin diri kalian, apa yang menjadi lebih buat kalian. Nggak harus kalian jadi karyawan baik di pemerintahan ataupun karyawan lain. Kalau kalian punya peluang, ambil peluang itu. Dan terakhir statement saya, tunjukkan kalian benar-benar singa muda Buleleng yang pantas di Buleleng. Luar biasa. Wow, tepuk tangan dulu nih untuk Beli Gus Alit nih. Semoga bisa menginspirasi untuk Anda pendengar dan juga untuk khususnya untuk anak muda ya Beli Gus ya. Iya, biar juga rezekinya lancar kayak Beli Gus Alit. Astungkar. Dilancarkan juga Mbak Irna nih rezekinya. Astungkar Swaha. Terima kasih Beli Gus Alit untuk waktu dan kesempatannya siang ini. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin nanti kita ngundang lagi ketika Beli Gus Alit punya usaha apa gitu kan ya. Ceritakan juga. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kanal YouTube RRI Singaraja Official siang ini, yang sudah mendengarkan juga terima kasih banyak. Saya Irna masih akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.